Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kali ini kita akan mempelajari materi terkait asesmen, identifikasi, dan asesmen. Nah, jika kemarin kita sudah mempelajari identifikasi dan asesmen, lalu sekarang apa saja asesmennya dan bagaimana hubungannya antara identifikasi dan asesmen. Nah, yang pertama kita pelajari dulu terkait dengan asesmen tunanetra atau asesmen bagi anak tunanetra. Nah, adapun pendekatan dalam asesmen anak tunanetra dapat dilakukan menggunakan 4 model. Nah, di sini ada 4 ya teman-teman modelnya. Yang pertama menggunakan model konstruk, yaitu konsep atau atribut. Yang kedua yaitu model fungsional. Nah, yang ketiga model ekologi. Dan yang keempat model membuat keputusan. Untuk masing-masing modelnya di sini saya belum bisa menjelaskan. Mohon maaf, bagaimana model konstruk itu, bagaimana model fungsional, bagaimana model ekologi, dan bagaimana model membuat keputusan. Mungkin teman-teman nanti bisa cari sendiri ya ilmunya. Oke, di sini saya sudah membuat singkatan yaitu ada 4, truk, fus, o, putus. Jadi kayak truk fuso putus gitu ya. Truk itu konstruk atau atribut, yang kedua fus itu fungsional, o itu ekologi, putus itu membuat keputusan. Nah, yang menjadi catatan untuk melakukan asesmen bagi anak tunanetra akan lebih baik bila kita membedakan asesmen baik bagi anak tunanetra total dan asesmen bagi anak tunanetra kurang lihat atau low vision. Nah, intinya apabila asesmen bagi anak tunanetra hasilnya ingin lebih baik, lebih akurat, kita bedain nih antara instrumen asesmen anak tunanetra yang total dan anak tunanetra yang low vision. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada penjelasannya ya teman-teman. Asesmen fungsional penglihatan. Nah, apa saja asesmen fungsional penglihatan? Itu ada 7. Yang pertama, proses asesmen. Yang kedua, ketajaman penglihatan atau visus. Yang ketiga, pengukuran penglihatan jauh. Yang keempat, pengukuran. Yang kelima, penglihatan dekat. Yang keenam, pengukuran lapang pandang atau visual field. Yang ketujuh, pengukuran penglihatan warna. Seperti itu. Jadi ada 7 ya teman-teman. Proses, ketajaman, lalu pengukuran penglihatan jauh, lalu penglihatan dekat, pengukuran lapang pandang, dan pengukuran penglihatan warna. Mudah-mudahan ketujuh ini dapat dipahami ya teman-teman. Kemudian ada asesmen tunadaksa. Nah, asesmen bagi peserta didik tunadaksa adalah suatu
proses mengumpulkan informasi tentang peserta didik yang teridentifikasi sebagai peserta didik tunadaksa secara menyeluruh. Nah, apabila ada salah seorang peserta didik yang sudah teridentifikasi sebagai anak tunadaksa, maka kita lakukan asesmen. Nah, yaitu yang berkaitan dengan karakteristik kelainan, potensi yang masih dimiliki, kelebihan dan kelemahan. Nah, sebagai lagi-lagi teman-teman dasar penyusunan program pembelajaran yang sesuai atau tepat dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik tunadaksa. Nah, kemudian adapun jenis asesmen tunadaksa. Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada asesmen perkembangan, yang kedua ada asesmen akademik, yang ketiga ada asesmen non-akademik, dan yang keempat ada asesmen formal dan informal. Nah, jika disingkat yaitu perkembangan, AK, non-AK, formal, informal. Perkembangan adalah asesmen perkembangan, yang kedua AK adalah akademik, non-AK adalah non-akademik, dan yang keempat formal dan informal. Oke, sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami ya teman-teman. Selanjutnya, asesmen contoh instrumen asesmen formal. Nah, ini asesmen formal yang sudah pernah saya jelaskan, yaitu biasanya dibuat oleh para ahli, psikolog, atau dokter, atau ortopedagog ya teman-teman. Yang pertama ada Harris Test of Lateral Dominance. Nah, ini untuk ini ya, tangan, mata, dan kaki ya, mungkin hand, foot. Nah, yang kedua ada Monro-Sherman-Detroit Test of Learning Aptitude. Nah, ini saya kurang tahu ya teman-teman. Lalu ada PPMS, yaitu The Purdue Perceptual Motor Survey. Nah, kita singkat aja HPS ya teman-teman. Nah, H itu Harris Test of Lateral Dominance. Yang kedua, P itu Purdue ya. Monro-Sherman Detroit. Mohon maaf teman-teman, yang kedua Purdue itu The Purdue Perceptual Motor Survey. Nah, yang ketiga Sherman, yaitu Monro-Sherman Detroit Test of Learning Aptitude. Nah, kita singkat HPS. Ya teman-teman, ini asesmen formal. Lalu ada geniometer. Nah, geniometer ini apa? Nah, asesmen dapat dilakukan dengan bantuan geniometer. Nah, geniometer ini untuk apa? Nah, dengan alat tersebut dapat diketahui kalau keluasan rentang gerak sendi pada setiap bagian persendian peserta didik tunadaksa. Nah, jadi ini lebih ke untuk anak tunadaksa ya teman-teman, alatnya yaitu geniometer, yaitu untuk mengetahui keluasan rentang gerak sendi pada setiap bagian persendian. Seperti itu. Lalu tujuan asesmen menurut Sunardi dan Sunaryo dalam Budianto dan kawan-kawan tahun 2010. Yang pertama yaitu tujuan operasional. Nah, di sini ada poinnya, ada 3. Yang pertama, menemukan potensi perkembangan peserta didik tunadaksa. Nah, ini tujuan asesmen dalam pendidikan anak tunadaksa ya berarti teman-teman. Nah, sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan program intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang kedua, menemukan potensi. Nah, menemukan potensi akademik peserta didik tunadaksa sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang ketiga, menemukan potensi non-akademik. Nah, kan tadi menemukan potensi akademik. Nah, yang ketiga, menemukan potensi non-akademik. Nah, peserta didik tunadaksa sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan. Nah, kalau yang akademik untuk program pembelajaran, jika yang non-akademik yaitu untuk program pengembangan diri dan gerak yang sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu bedanya ya teman-teman. Yang pertama untuk program intervensi, lalu yang kedua untuk program pembelajaran itu untuk akademik, non-akademiknya itu untuk menentukan program pengembangan diri dan gerak yang tentunya harus sesuai dengan kebutuhannya.
Oke, sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami. Lalu ada pertimbangan dalam pengembangan instrumen asesmen. Nah, pertimbangan dalam pengembangan instrumen asesmen bagi peserta didik tunadaksa. Nah, ini masih dalam konteks asesmen bagi anak tunadaksa ya teman-teman. Adalah pelaksanaan asesmen bagi peserta didik tunadaksa pada dasarnya. Nah, ini dasar ya. Pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan kemampuan dan ketidakmampuan geraknya. Nah, jadi sudah mampu gerak apa saja nih dan ketidakmampuannya dalam gerakan apa saja, seperti itu. Lalu, peserta didik tunadaksa juga perlu diasesmen untuk mengetahui kemampuan gerak tubuh pada area. Nah, area mana saja? Yang pertama, anggota gerak bawah, lalu anggota gerak atas, lalu gerakan pinggang, dan gerakan punggung. Nah, di sini sudah saya buat singkatan. Ada 4, yaitu bawah, atas, pinggang, dan punggung. Bawah itu anggota gerak bagian tubuh yang bawah, atas adalah bagian tubuh atas, pinggang yaitu pinggang, dan punggung. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya langkah-langkah asesmen. Nah, di sini masih dalam konteks tunadaksa. Nah, asesmen dapat dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik di sekolah terhadap peserta didik tunadaksa. Dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, gunakan alat identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus secara umum. Nah, jadi gunakan dulu alat identifikasi atau instrumennya untuk anak berkebutuhan khusus secara umum. Nah, jadi tidak hanya khusus untuk tunadaksa, kita gunakan yang umum dulu. Kenapa? Karena dimungkinkan karena peserta didik tunadaksa juga disertai dengan ketunaan yang lain. Nah, jadi kita pakai yang umum dulu. Nah, karena ada kemungkinan selain dia mengalami tunadaksa, bisa jadi dia mengalami tunanetra juga, atau tuli, tunarungu juga, atau disertai dengan hambatan mental, sosial, ataupun emosional. Maka dari itu, kita gunakan asesmen yang instrumennya untuk umum dulu. Nah, lalu yang kedua, kita mengamati nih. Nah, setiap gejala yang nampak, kita harus benar-benar cermat terhadap gejala yang nampak. Lalu yang ketiga, kita amati pernyataan peserta didik saat mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, ini supaya kita tahu nih, dari pernyataan-pernyataan yang diberikan, apakah dia jujur dengan apa adanya atau tidak. Seperti itu. Lalu yang keempat, nah kita perlu merekam. Karena kita bisa lupa, kita rekam. Nah, kita rekam tiap gejala dalam lembar asesmen sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, lalu yang kelima, kita bandingkan. Bukan membandingkan anak ya teman-teman, tapi membandingkan jumlah nilai dengan nilai standar. Nah, berapa jumlah nilainya dan berapa nilai standarnya. Lalu peserta didik dapat dikategorikan berkelainan jika memiliki nilai sama atau lebih tinggi dari nilai standar. Nah, seperti itu. Di sini sudah saya buat singkatan ya teman-teman. Yang pertama, rekam, yaitu kita rekam. Nah, itu yang keempat ya tahapnya maksudnya. Gejala itu kita harus tahu gejala yang nampak. Lalu umum ini maksudnya gunakan instrumen asesmen yang umum. Lalu amati pernyataannya, lalu bandingkan jumlah nilai. Jadi rekam, gejala, umum, nyata, bandingkan. Itu dia langkah-langkah asesmen bagi anak tunadaksa. Mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami. Oke, selanjutnya cara asesmen atau tekniknya ya maksudnya teman-teman. Nah, ini masih dalam konteks pendidikan anak tunadaksa. Asesmen bagi peserta didik tunadaksa
dapat dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut. Ada 3 cara ya teman-teman. Yang pertama, melalui observasi. Yang kedua, melalui analisa tugas atau analisis tugas. Yang ketiga, melalui analisis sampel kerja. Nah, lalu yang pertama, menghimpun data peserta didik. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, menghimpun data peserta didik. Guru atau tenaga pendidik menghimpun data kondisi peserta didik yang diduga memiliki karakteristik peserta didik tunadaksa. Nah, jadi data pokok yang dihimpun meliputi data pokok peserta didik. Yang kedua, bagaimana nih riwayat kesehatannya. Lalu yang ketiga, bagaimana riwayat kelahirannya. Lalu yang keempat, kelainan anggota tubuh atau gerakan yang secara nyata dapat dilihat langsung selama proses penghimpunan data. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini sudah saya singkat, ada 4, himpun data, kesehatan, kelahiran, dan anggota tubuh. Himpun dulu data peserta didik tersebut, lalu kita cari tahu bagaimana riwayat kesehatannya, lalu yang ketiga bagaimana riwayat kelahirannya, dan yang keempat kelainan anggota tubuh atau gerak tubuhnya bagaimana. Mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami. Kemudian sasaran secara khusus dilakukan asesmen ditinjau dari usia. Nah, jika usia yaitu yang pertama bayi usia 0 sampai 1 tahun. Lalu balita usia 1 sampai 3 tahun, ini kelompok 2. Nah, lalu kelompok ketiga usia prasekolah, yaitu 3 sampai 5 tahun. Lalu usia sekolah 7 sampai 20 tahun. Jika kita ingat-ingat yaitu angkanya ya 0, 1, 3, 5, 7, 20. 0, 3, maju dupu. Nah, seperti itu ya teman-teman. 0 maksudnya 0 sampai 1. Nah, tuga itu 1 sampai 3. Nah, lalu ada 3 sampai 5, maju itu 5 dan 7. Nah, maju dupu itu 5, terus 7, 20. Seperti itu. Silakan bagaimana teman-teman cara mengingatnya, mudah-mudahan ingat ya. Takutnya yang dari saya ini malah memusingkan ya, jangan dipakai ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, lalu ditinjau dari tempat dan waktu. Di mana asesmen bisa dilakukan? Nah, sebenarnya ya bisa di mana saja, tetapi yang tepat, bukan berarti di mana saja, bebas ya. Nah, yang pertama bisa kita lakukan di rumah. Yang kedua, bisa dilakukan di posyandu. Yang ketiga, bisa dilakukan di klinik. Yang keempat, bisa dilakukan di playgroup, taman kanak-kanak, atau sejenisnya, dan sekolah. Nah, bisa disingkat menjadi 4, yaitu RPPK. Nah, R itu rumah, P itu posyandu, P berikutnya playgroup atau sekolah, K-nya itu klinik. Oke, mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tujuan pokok. Nah, asesmen kekhususan. Ada 3. Yang pertama, tujuannya yaitu mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi kelainan ketunaan peserta didik tunadaksa. Nah, ini masih dalam konteks pendidikan anak tunadaksa ya teman-teman. Lalu tujuan yang kedua, mendapatkan informasi yang akurat tentang indikator potensi peserta didik tunadaksa yang masih dapat untuk dioptimalkan. Yang ketiga, mendapatkan informasi yang akurat tentang indikator yang dapat dikembangkan. Untuk apa? Mengurangi beban kelainan peserta didik tunadaksa, yaitu sebagai kompensasi atas kebutuhannya ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita singkat menjadi 3. Yang pertama ada kondisi. Nah, bagaimana kondisi kelainan atau ketunaannya? Lalu potensi apa yang masih dapat dioptimalkan?
dan indikator apa yang dapat kita kembangkan sebagai pengganti beban kelainan peserta didik tunadaksa tersebut. Jadi ada 3 kondisi potensi dikembangkan. Mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami. Kemudian ada asesmen perkembangan. Nah, asesmen perkembangan merupakan suatu proses asesmen yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan aspek perkembangan peserta didik yang secara signifikan berpengaruh terhadap prestasi atau hasil belajar peserta didik tunadaksa. Jadi, definisi dari asesmen perkembangan yaitu untuk mendapatkan informasi terkait dengan aspek perkembangan. Namanya saja asesmen perkembangan, berarti untuk mencari aspek perkembangan peserta didik yang secara signifikan berpengaruh terhadap prestasi atau hasil belajar. Nah, lalu ada pengembangan instrumen asesmen. Nah, pengembangan instrumen asesmen ini dapat dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik. Tentu saja dengan memperhatikan aspek-aspek terkait dengan karakteristik peserta didik tunadaksa. Nah, boleh dikembangkan tentunya dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut yang terkait dengan karakteristik peserta didik tunadaksa. Nah, karena sifatnya lebih rinci, mendalam, dan terukur, maka alat yang digunakan dalam asesmen lebih terstandar dibandingkan dengan alat yang digunakan dalam identifikasi. Jadi, alat atau instrumen yang digunakan dalam asesmen ini tentunya harus lebih terstandar dibandingkan dengan alat yang digunakan dalam identifikasi. Nah, kegiatan asesmen biasanya dilakukan oleh tenaga profesional. Siapa? Yaitu yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kewenangan khusus untuk itu. Nah, seperti yang sudah pernah dijelaskan, siapa para ahli tersebut? Ya, diantaranya psikolog, ortopedagog, dokter, terapis, dan ahli lain. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami. Lalu kita masuk ke asesmen anak tunalaras. Nah, secara umum, fungsi identifikasi dengan hambatan sosial dan emosi dan sosial, yaitu yang pertama, penjaringan atau screening, yaitu untuk menandai anak-anak yang termasuk dalam kualifikasi anak dengan hambatan emosi dan sosial sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, membedakan. Nah, yaitu untuk membedakan antara anak yang dimaksud dengan hambatan emosi dan sosial dengan anak-anak yang mengalami masalah perilaku lainnya atau nakal biasa. Karena beda ya antara anak yang mengalami hambatan emosi dan sosial dengan anak yang hanya nakal biasa, dalam hal ini masih wajar ya nakalnya. Seperti itu. Seperti banyak ditemukan pada anak-anak pada umumnya. Nah, lalu yang ketiga, pengalih tanganan atau referral. Nah, apa itu? Yaitu menetapkan apakah anak masih dapat ditangani oleh guru yang ada di sekolah atau perlu dialih tangankan ke lembaga atau pihak lain yang lebih berwenang atau lebih profesional. Nah, misalnya anaknya sudah benar-benar nggak bisa ditangani nih sama guru dalam hal pendidikan ataupun perkembangannya. Nah, mungkin sekolah atau pihak guru bisa mengalih tangankan kepada lembaga atau pihak yang lebih berwenang atau lebih profesional. Seperti itu, seperti tadi psikolog, ortopedagog, atau dokter, atau yang lainnya, atau terapis ya teman-teman. Oke, yang keempat, ada pengelompokan, yaitu mengelompokkan mana anak dengan gangguan emosi dan sosial yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Nah, apabila ditemukan anak dengan gangguan emosi dan sosial yang memerlukan penanganan lebih lanjut, kita kelompokkan. Nah, dan mana yang masih dapat mengikuti pelayanan pendidikan khusus di kelas reguler. Nah, jadi kita kelompokkan nih,
mana yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Oh, ini sudah tidak memungkinkan di pendidikan atau di SLB atau di sekolah umum. Nah, itu kita kelompokkan tersendiri ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami. Lalu ternyata masih ada ya teman-teman, ada 7. Nah, tadi baru sampai 4. Yang kelima yaitu penempatan. Nah, yaitu menempatkan bagi anak yang sudah teridentifikasi pada layanan pendidikan khusus sesuai kebutuhan khususnya. Kita tempatkan anak yang sudah teridentifikasi untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang keenam, perencanaan program tindakan. Nah, seperti treatment, intervensi, atau pembelajaran secara individual. Tentunya sesuai dengan karakteristik, permasalahan, dan kebutuhan khusus masing-masing anak dengan hambatan emosi dan perilaku. Kemudian yang ketujuh ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, yaitu kita memantau keberhasilan serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program dan tindak lanjutnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini SRCI Eva beda tempat. Nah, ini adalah singkatan ya teman-teman. S itu mungkin screening ya. Nah, R itu referral, C itu mohon maaf ya teman-teman. C itu mungkin perancangan ya teman-teman. Nah, lalu ya mungkin singkatan ini saya juga agak lupa lagi ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Nah, mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami. Oke, lalu prinsip dasar dalam asesmen keterampilan emosi dan sosial. Nah, adalah melalui penggunaan asesmen multi-informasi dan multimodal menurut Nangle tahun 2010. Uman dan Walensky tahun 1985 mengatakan dikarenakan perilaku anak adalah variabel ekstrim yang tergantung kepada banyaknya variabel seperti setting, waktu, siapa yang ada, dan yang lain. Seperti itu. Lalu ada asesmen multi-informasi, berarti penggunaan berbagai sumber informasi sehingga informasi yang diperoleh komprehensif dan valid. Nah, sumber informasi tersebut diantaranya adalah yang dipercaya valid yaitu dari teman sebaya, guru, orang tua, observer yang terlatih, serta kasusnya sendiri melalui self-report. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami. Lalu teknik asesmen. Nah, yang sudah dijelaskan di sebelumnya kan baru 3 ya teman-teman, yaitu observasi, wawancara, dan tes. Nah, ternyata di sini ada tambahan lagi ya teman-teman, ada 4, yaitu dengan analisis pekerjaan anak. Jadi, teknik pelaksanaan asesmen meliputi tes, wawancara, observasi, dan analisis pekerjaan anak. Dalam suatu proses asesmen, biasanya semua teknik itu dapat digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Jadi tidak hanya berpatok pada satu teknik saja. Semakin banyak teknik yang digunakan, hasilnya akan semakin valid. Nah, seperti itu ya teman-teman. Hanya saja tentu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih banyak. Dipersilakan bagaimana efektif dan efisiennya menurut teman-teman. T itu, nah di sini ada singkatan 4 TOA. Nah, T itu tes, O itu observasi, W itu wawancara, A itu analisis pekerjaan anak. Jadi TOA. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami. Lalu kita lebih mendalami lagi terkait teknik asesmen, yaitu yang pertama observasi. Nah, observasi ini dibagi lagi menjadi 2, bisa secara langsung ataupun tidak langsung.
Nah, bagaimana yang secara langsung? Nah, secara langsung dalam arti melakukan observasi secara langsung terhadap objek atau siswa dalam lingkungan yang wajar, apa adanya dalam aktivitas keseharian. Nah, jadi ketika kita mengobservasi, kita ya bahasa kasarnya diam-diam gitu ya teman-teman, biar kondisinya itu real dengan apa yang sedang terjadi. Jika sudah tahu akan diamati kan tentu beda ya perilakunya. Ya, maka dari itu kita lakukan observasi secara langsung ini maksudnya ya lingkungannya wajar, apa adanya. Seperti itu, lingkungannya tidak kita kondisikan atau kendalikan. Nah, sedangkan yang kedua, observasi tidak langsung. Nah, ini dilakukan dengan menciptakan kondisi. Nah, jadi bedanya kondisinya itu kita ciptakan. Kalau yang tidak langsung, kalau yang langsung ya udah apa adanya. Nah, kalau yang tidak langsung itu kondisinya kita ciptakan. Nah, menciptakan kondisi yang diinginkan untuk diobservasi. Misalnya, anak diminta untuk melakukan sesuatu. Misalnya, ayo coba kamu berbicara, coba menulis, coba membaca, atau yang lainnya. Yang selanjutnya kita amati dan kita catat hasilnya. Nah, intinya ada dua teknik observasi ini. Langsung yaitu wajar, lingkungannya tidak disetting apa adanya, tidak langsung yaitu diminta melakukan sesuatu. Seperti itu. Lalu observasi merupakan, nah ini pengertian dari observasi ya, pengamatan yang dilakukan secara seksama terhadap aktivitas belajar anak tunagrahita. Nah, ini observasi konteksnya dalam pendidikan anak tunagrahita ya. Nah, kita amati bagaimana cara belajarnya, kinerjanya, perilakunya, ataupun kompetensi yang dicapai. Lalu observasi pengertiannya selanjutnya, pengamatan dapat dilakukan secara langsung untuk mengetahui perilaku peserta didik tunadaksa baik pada saat interaksi maupun belajar di kelas. Nah, jika ini dalam konteks pendidikan anak tunadaksa ya, teman-teman. Lalu bagaimana keterampilan sosial dan bagaimana kemampuan akademik peserta didik anak tunadaksa tersebut, kebiasaannya seperti apa, bagaimana hambatan belajarnya, lalu kemampuan mobilisasi, serta keterampilan menolong diri sendiri. Oke, sampai di situ mudah-mudahan dapat dipahami. Lalu wawancara atau interview, teknik selanjutnya, yaitu memperoleh informasi dengan sasaran utama orang tua, keluarga, guru di sekolah, ataupun teman sepermainan atau teman sebaya. Wawancara kan proses tanya jawab ya teman-teman, untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, informasi yang dipercaya atau yang valid, yang pertama yaitu dari orang tua, yang kedua dari keluarga, atau dari guru di sekolah, ataupun teman sepermainan. Jangan sampai tanya tukang bakso ya teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu, daftar cek atau checklist. Nah, di sini checklist yaitu penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek. Nah, daftar ceknya itu cukup iya dan tidak. Misalnya, apakah kamu bangun malam? Nah, instrumennya seperti itu. Ada iya, ada tidak. Sudah diberikan pilihan. Lalu, penilaian untuk kerja yang menggunakan daftar cek, penilaian peserta didik mendapatkan nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat, ya mungkin tidak diberi nilai ya teman-teman. Lalu daftar cek biasanya digunakan untuk meneliti perilaku siswa di dalam kelas. Nah, atau patokan-patokan perkembangan. Nah, ini berarti yang men-checklistnya yaitu si asesornya ya teman-teman yang mengasesmen. Nah, seperti itu. Lalu daftar cek juga dapat untuk mengetahui apa yang sudah dicapai pada masa lalu. Nah, bukan mengingat masa lalu ya teman-teman. Kita cek nih masa lalu sebelumnya, maksudnya dia itu sudah mampu apa. Nah, seperti itu sudah mencapai apa. Nah, seperti itu. Kinerja siswa di luar sekolah,
kurikulum yang sudah dicapai, dan sebagainya. Lalu checklist yaitu memberikan tanda pada bagian-bagian yang telah ditentukan pada pedoman sesuai dengan kemampuan anak tunagrahita. Oke, sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian dengan teknik analisis sampel kerja. Nah, analisis sampel kerja merupakan jenis pengukuran informal dengan menggunakan sampel pekerjaan siswa. Misalnya, ada hasil tes, karangan, karya seni, dan respon lisan. Nah, ada beberapa tipe analisis sampel kerja, yaitu analisis kesalahan dari suatu tugas dan analisis respon, baik respon yang benar maupun yang salah, seperti itu. Lalu ada skala nilai, yaitu bentuk penilaian yang mengarah pada kemampuan atau hasil belajar anak tunagrahita. Lalu bagaimana format laporan asesmen, yaitu ada aspek dan deskripsi. Dua hal ini ya teman-teman, aspek dan deskripsi. Selanjutnya, nah kita sudah masuk nih perbandingan atau hubungan antara identifikasi dan asesmen. Nah, apa hubungannya? Hubungannya yaitu jika identifikasi adalah penjaringan, sedangkan asesmen adalah penyaringan. Jadi, penjaringan dan penyaringan itu beda ya teman-teman. Kita jaring dulu, lalu kita saring. Nah, ibaratnya misalnya nelayan nih. Nah, nelayan nangkap ikan, kan kita jaring dulu ya. Nah, lalu kita saring agar si batu-batu atau kerikilnya itu keluar dari jaring tersebut. Lalu yang terjaring hanya si ikannya saja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi jika identifikasi adalah penjaringan, sedangkan asesmen adalah penyaringan. Jadi tidak mungkin kita saring jika belum menjaring. Seperti itu ya teman-teman. Kita jaring dulu, baru kita saring. Oke, selanjutnya istilah identifikasi dan asesmen sering dipergunakan secara bergantian. Padahal secara harfiah sesungguhnya identifikasi itu berbeda dengan asesmen. Nah, mungkin ada sebagian yang menganggap ya identifikasi sama seperti asesmen karena intinya mencari tahu. Tapi sebenarnya beda, tujuannya itu mencari tahu untuk apa. Nah, seperti itu. Jadi tetap saja secara harfiah sesungguhnya beda ya teman-teman antara identifikasi dan asesmen. Kemudian untuk menguatkan lagi kenapa identifikasi dan asesmen itu berbeda. Nah, jika identifikasi itu tahap awal yang masih bersifat global atau kasar. Nah, misalnya anak tunanetra ya teman-teman. Nah, kita masih tahap awal nih, kita baru identifikasi, hanya baru tahu nih dia itu anak tunanetra. Tapi kita belum tahu apakah tunanetranya itu total atau low vision. Lalu kita belum tahu apa kemampuan, kebutuhan, dan potensi dari si anak tersebut. Nah, itu berarti masih di tahap identifikasi. Jika sudah masuk ke tahap asesmen, nah ini bakal lebih rinci nih, lebih detail. Oh, ternyata tunanetranya total, kemampuan orientasinya sudah bagus. Seperti itu, teman-teman. Kebutuhan, kemampuan, dan potensinya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Jadi, identifikasi itu hanya kenal, tapi belum tahu bagaimana dirinya itu. Nah, diri si anak yang kita identifikasi dan asesmen. Nah, jika sudah masuk ke asesmen, baru kita tahu lebih rinci dan lebih detail. Nah, jadi identifikasi dimaknai sebagai proses penjaringan awal, sedangkan asesmen dimaknai sebagai penyaringan. Balik lagi, dijaring lalu disaring. Seperti itu ya teman-teman. Intinya identifikasi itu masih global, masih kasar, dan asesmen lebih rinci, lebih detail. Misalnya anak tunanetra. Nah, kita hanya tahu dia anak tunanetra jika baru mengidentifikasi.
Jika belum mengasesmen, kita belum tahu nih secara rinci apakah kebutaannya itu total atau low vision. Lalu apa saja kemampuan, ketidakmampuan, dan kebutuhan dari anak tersebut. Jika ingin tahu, baru kita laksanakan asesmen. Seperti itu. Mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami. Oke, selanjutnya. Nah, ini gradasi penilaian ya teman-teman. Yang direkomendasikan itu ada 5. Yang pertama SK, maksudnya sangat kurang. K itu kurang. C itu cukup. B itu baik. SB sangat baik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu ada pun isian form 1 itu di dalam instrumen asesmen, yaitu informasi perkembangan peserta didik. Ini biasanya diisi oleh orang tua. Ingat ya teman-teman, isian form 1 itu informasi perkembangan peserta didik diisi oleh orang tua, bukan guru. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.